Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali kita belajar matematika. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim, kita ikuti ibu pembaca, Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita belajar materi bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita, siswa diharapkan nanti dapat menentukan nilai hasil dari hitungan pecahan. Oke? Masuk kita sub materinya yaitu pengertian bilangan pecahan. Coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis ini. Ini gambar persegi yang utuh. Kemudian gambar kedua, gambar persegi yang dibagi dua. Kemudian diarsir satu daerah, kemudian gambar ketiga adalah persegi yang dibagi 4, kemudian diarsir untuk satu bagian. Nah, untuk gambar yang pertama itu satu bagian, belum ada pecahannya. Sekarang kita lihat gambar kedua, daerah yang diarsir itu disebut 1/2. Jadi yang diarsir itu 1, daerahnya ada 2, berarti 1/2 bagian. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga itu daerah yang diarsir disebut 1/4. 1 dari 4 bagian, dari 1/4 bagian. Nah, berarti apa itu pecahan? Jadi pecahan itu dibuat dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu adalah anggota bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Nah, selain dari 0. Kemudian nanti A itu disebut sebagai pembilang atau angka yang di atas disebut sebagai pembilang, kemudian B disebut sebagai penyebut, angka yang di bawah adalah penyebut. Kita lanjutkan jenis-jenis pecahan. Jadi jenis-jenis pecahan itu ada yang pertama disebut dengan pecahan sejati atau dulu disebut dengan pecahan murni, sama ya, pecahan sejati, pecahan murni. Kapan suatu pecahan disebut dengan pecahan sejati? Itu pembilang nilainya kurang daripada penyebut. Contoh, pembilangnya 1, penyebutnya 2, berarti 1/2, 2/3. Nah, kita lanjutkan, bisa yang lain, misalnya 3/5, kemudian 4/7 dan lain sebagainya. Yang jelas pembilang angkanya lebih kecil daripada penyebut, itu disebut dengan pecahan sejati. Kemudian yang kedua, pecahan tidak sejati. Kapan suatu pecahan dikatakan tidak sejati? Jika pembilang lebih besar nilainya daripada penyebut. Jadi kebalikan dari sini, dari yang di atas. Contoh, 3/2. Pembilangnya 3, penyebutnya 2. Berarti pembilang lebih besar daripada penyebut. 3/2, 4/3, 5/2, boleh 7/4 dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai pecahan tidak sejati. Kita lanjutkan. Jenis pecahan yang ketiga itu pecahan senilai. Pecahan senilai, pembilang dan penyebut nanti cara menentukannya ya, pembilang dan penyebut sama-sama dikali atau dibagi dengan angka yang sama, asal bukan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contoh, tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan 6/8. Jadi tergantung soal ya. Kalau soalnya minta 3, berarti 3 pecahan kita tentukan. Kalau 4 diminta berarti 4. Nah, pada soal ini diminta cuma 2. Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan 6/8. Berarti kita buat. Tadi katanya bagaimana menentukan pecahan senilai? Bisa dikali atau dibagi. Sekarang untuk yang di atas kita ambil dikali dulu. Berarti 6/8. Berarti 6/8. Bagaimana membuat pecahan senilai? Sama-sama dikali. Berarti dikali. Pembilang penyebut sama-sama dikali dengan angka yang sama. Kita coba kali 2. Ini terserah kita ya, kali 2. Berarti pembilangnya kali 2, penyebut juga dikali 2. Berarti 6 kali 2, 12 per 8 dikali 2, 16. Berarti dapat. Kita lanjutkan. 6/8, jadikan lagi pecahan senilai yang lain. Berarti bisa dibagi. Ya, kita bagi. Sekarang 6/8. Sama-sama dibagi dengan angka yang sama, nggak boleh berbeda. Kita bagi 2, karena 6 dan 8 bisa kita bagi 2. Berarti 6
Ini bagi 2, 8 bagi 2. 6 bagi 2 itu hasilnya 3, 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi pecahan yang senilai dengan 6 per 8 adalah bisa 12 per 16, bisa 3 per 4. Tapi apakah ini saja jawabannya? Tidak, bisa yang lain. Lihat contoh kedua, tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan 5 per 20. Seperti tadi, kita mau mengali berapa terserah kita. Apakah mesti dikali 2? Tidak, dikali berapa saja terserah kita, asal dengan bilangan asli. 5 kali 3 boleh 20 kali 3, berarti 5 kali 3 15, 20 kali 3 60, berarti senilai. Kemudian 5 per 20 sekarang kita bagi, boleh, berarti sama-sama bagi 5. 5 bagi 5, kemudian 20 bagi 5, berarti 5 bagi 5 dapat 1, 20 dibagi 5 dapat 4. Jadi pecahan yang senilai dengan 5 per 20 adalah 15 per 60 dan 1 per 4. Ingat ya, bukan ini saja, tapi salah satunya 2 kita minta boleh ini. Kemudian kita lanjutkan pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Campuran antara bilang bulat dan pecahan. Jadi ada bilangan bulat, ada pecahan. Contoh, 1 3 per 4, satunya bulat, 3 per 4-nya pecahan. Atau 2 1 per 2, atau 3 1/4 dan lain sebagainya. Itu disebut dengan pecahan campuran. Sekarang pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan tidak sejati, atau kita sebut namanya pecahan biasa. Nah, bagaimana cara merubahnya? Contoh, 1 3 per 4 mau kita rubah menjadi pecahan tidak sejati atau pecahan biasa. Caranya, tulis dulu penyebutnya 4. Berarti penyebutnya 4 sama. Pembilangnya bagaimana? Berarti kalikan. 4 kali 1, 4 kali 1 tambah 3. 4 kali 1, 4 tambah 3 per 4. Berarti 4 tambah 3 itu 7, 7 per 4. Nah, itulah pecahan sejatinya. Kita ambil contoh berikutnya, misalnya 2 1 per 2. Pecahan biasanya atau tidak sejatinya. Ini 2. Penyebutnya tulis 2 dulu. Untuk pembilangnya berarti 2 kali 2 tambah 1. Berarti 2 kali 2, 4 tambah 1 per 2. 4 tambah 1, 5 per 2. Nah, begitu seterusnya. Sekarang kita lanjutkan dengan menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai, yang pembilang dan penyebutnya tidak lagi memiliki faktor persekutuan selain dari 1. Caranya bagaimana? Yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya. Berarti sekarang contoh ya, untuk lebih jelasnya contoh. Tentukan bentuk sederhana dari 16 per 24. Nah, seperti kita membuat pecahan senilai, tetapi harus kita bagi, nggak bisa dikali. Kalau menyederhanakan jangan dikali, tapi dibagi. Nah, bagaimana membaginya? Bagi dengan FPB. Berarti berapa FPB dari 16 per 24? Minggu lalu kita sudah belajar cara mencari FPB. Berarti FPB dari 16 per 24 adalah 8. Berarti 16 dibagi 8 per 24 dibagi 8. Nah, 16 bagi 8 dapat 2. 24 bagi 8 dapat 3. Jadi bentuk sederhana dari 16 per 24 adalah 2 per 3. Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua, 21 per 105. Kita sederhanakan, berarti sama-sama dibagi dengan FPB. FPB dari 21 dan 105 itu adalah 21. Berarti 21 bagi 21, kemudian 105 dibagi 21. 21 bagi 21 dapat 1. 155 dibagi 21 dapat 5. Nah, kita ibu harapkan sampai di sini kalian sudah paham. Untuk menambah wawasan atau contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat di LKS materi pecahan sampai nanti ke menyederhanakan pecahan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak setelah menonton video Ibu like dan subscribe.